Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu bitamassukis syari'atis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, juga kesehatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat bersama beserta seluruh rangkaiannya. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan dimaksud sebagai amal soleh yang dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam jangan lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib tak bosan-bosannya berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama kepada diri khotib pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan inilah modal keselamatan dan keberuntungan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini, bulan Rajab, adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab ini disebut sebagai bulan Allah, yaitu Syahrullah. Dalam kitab Riyadus Shalihin dikutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati," yang artinya sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Rajab ini semakin nyata dengan terjadinya peristiwa yang agung dan luar biasa sepanjang masa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini membawa dampak yang luar biasa, baik bagi kaum muslimin maupun kaum kafir. Bagi kaum muslimin, ia bagaikan pisau bermata dua, di mana di satu sisi bisa melukai dan di sisi lain bisa dimanfaatkan untuk memotong. Betapa tidak dengan pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau telah diisra mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang tidak sampai 1 malam. Maka sebagian kaum muslimin menjadi ragu akan kebenaran yang disampaikan oleh beliau itu. Banyak di antara mereka itu yang kemudian menjadi murtad dari Islam. Mereka tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang menurut penilaian mereka sangat tidak masuk akal. Namun, bagi sebagian kaum muslimin lainnya, peristiwa Isra Mi'raj adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan atas diri Rasulullah dan kaum muslimin, di mana tidak ada Rasul umat manapun yang dikaruniai keajaiban dahsyat sebagaimana Rasulullah. Hal inilah yang kemudian membuat keimanan mereka semakin teguh dan kokoh untuk selalu berada di belakang Rasulullah dalam suka dan duka. Sementara bagi kaum kafir, peristiwa Isra Mi'raj adalah kesempatan emas yang dapat mereka pergunakan sebagai propaganda untuk pembunuhan karakter Rasulullah, dengan menuduh beliau sebagai orang yang tak waras alias gila. Dalam berbagai kesempatan mereka melecehkan dan menyebut Nabi sebagai seorang pembual dan gila. Mereka mengakui telah diisra mi'raj karena telah diisra mi'rajkan hanya dalam waktu kurang dari semalam, yang hal itu tentu tak masuk akal. Ini jelas pukulan yang sangat telak bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi, hikmah besar dari peristiwa Isra Mi'raj adalah menjadi kelihatan dan terujinya keimanan kaum muslimin. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini memberi kado terindah bagi kaum muslimin, yaitu datangnya perintah kewajiban sholat 5 waktu. Jika Rasulullah diisra mi'rajkan untuk dapat bertemu dengan menghadapkan langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha, maka kita kaum muslimin juga dapat mi'raj dan berhadapan dengan langsung dengan Allah melalui sholat, karena sholat adalah mi'raj orang mukmin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mengapa sholat bisa disebut sebagai kado terindah bagi kaum muslimin? Karena sholat 5 waktu adalah bagaikan mata air sungai yang dapat kita pergunakan untuk membersihkan diri kita dari kotoran. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fadzalika mithlu shalawatil khamsi yamqullah bihin nal khotoya." Wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian
seandainya ada sungai terbentang di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di sungai itu setiap hari sebanyak 5 kali, maka masih adakah sedikit pun kotoran yang tersisa pada badannya? Maka sahabat menjawab, tentu tidak ada lagi sedikit pun kotoran padanya, ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, maka demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan salat 5 waktu, Allah akan menghapus semua kesalahan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keagungan bulan Rajab ini. Peristiwa Isra Mi'raj yang dahsyat terjadi pada bulan Rajab dan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu juga terjadi pada bulan ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, kaum muslimin, untuk memuliakan bulan Rajab ini yang melakukan amal-amal soleh dan mulia selaras dengan kemuliaan bulan Rajab. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah selama bulan Rajab. Dalam hal ini ada doa istighfar Rajab khusus yang sebaiknya kita baca dalam bulan Rajab ini. Dalam kitab Durratun Nasihin dikutip hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man aktarol istighfaro fi rajaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa burika fi rizqihi. Barang siapa yang banyak-banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah pada bulan Rajab, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah dan rezekinya akan diberkahi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mulia yang lainnya yang sunnah untuk kita kerjakan dalam bulan Rajab adalah mengerjakan puasa sunnah. Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, inna fil jannati nahron yuqalu lahu rajabu asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali man shoma yauman min rajaba syaqahullahu min dzalikan nahri. Sesungguhnya di surga itu adalah sebuah sungai yang dinamakan Rajab. Sungai ini airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja pada bulan Rajab, niscaya di akhirat nanti Allah akan memberinya minum dengan air dan dari sungai tersebut. Dalam hadis yang lain dijelaskan, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada bulan Rajab dan beribadah pada malam harinya, maka pahalanya adalah seperti berpuasa 3000 tahun. Diampuni 70 dosa-dosanya yang besar setiap hari. Dipenuhi 70 hajatnya ketika ruhnya keluar dari jasad. Dipenuhi 7 keperluannya di alam kubur. 7 keperluannya ketika suhuf Al-Quran diangkat ke langit. 7 keperluannya ketika amalnya ditimbang, dan dipenuhi 7 keperluannya ketika ia melewati Sidratul Mustaqim. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, barang siapa berpuasa pada 27 Rajab, maka pahalanya adalah seperti berpuasa 60 bulan. Jika disertai sedekah, maka pahalanya seperti berpuasa 1000 tahun, karena keagungan hari Isra Mi'rajnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai penutup, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu memahami kemuliaan bulan Rajab, sekaligus mampu mengisinya dengan berbagai amal mulia, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyana kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu bi tamassukis syari'atis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.